Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang konstruksi akad jual beli untuk pembiayaan konsumtif. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selanjutnya, manfaat pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer dapat berbentuk kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dan kebutuhan sekunder bisa berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Selanjutnya, mekanisme pembiayaan konsumtif pada bank syariah. Mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif pada setiap bank pada umumnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, di mana pihak bank harus melihat langsung pekerjaan atau usaha nasabah tersebut untuk menilai agunan atau jaminan yang diberikan. Apakah jumlahnya lebih kecil dari pembiayaan yang diajukan atau lebih besar? Karena nasabah harus mampu untuk membayar angsurannya. Pembayaran angsuran bisa dilakukan oleh nasabah secara keseluruhan. Misalnya, nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif yang harus dibayar dengan jangka waktu 24 bulan dengan besaran pembayaran yang sudah ditentukan. Tetapi karena nasabah tersebut mendapatkan sejumlah keuntungan mendadak dari bisnis sampingan yang ia jalan, sehingga ia memiliki dana berlebih dan ia berniat untuk melunasi seluruh pinjamannya di bulan ke-10, maka pihak bank akan menerima niat baik nasabah tersebut. Biasanya pihak bank akan memberikan keringanan kepada nasabah yang hendak menjalankan niat baiknya dengan cara bank rela mengurangi keuntungannya tetapi juga tidak akan merugikannya. Konstruksi akad murabaha dalam pembiayaan konsumtif. Pengertian murabaha adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum murabaha ada pada Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan pada hadis yang berbunyi dari Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqarradah atau murabaha, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun rukun dan syarat murabaha. Rukun murabaha: A. Pihak yang berakad, ada penjual dan pembeli. Yang B. Objek yang diakadkan, ada barang yang diperjualbelikan dan harga. C. Sigat atau ijab dan kabul, ada serah atau ijab dan terima atau kabul. Dan syarat murabaha: yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Dan yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Dan yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembeli. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Murabaha dalam pembiayaan konsumtif. Murabaha adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Contohnya, kasus akad murabaha dalam pembiayaan konsumtif yaitu seorang konsumen ingin membeli sebuah kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, menggunakan pembiayaan berdasarkan akad murabaha. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dapat terjadi adalah konsumen mengidentifikasi kendaraan yang ingin dibeli dan harga yang telah disepakati dengan penjual. Konsumen kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan murabaha.
Lembaga keuangan syariah menyetujui permohonan tersebut dan membeli kendaraan tersebut dari penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Konstruksi akad salam dalam pembiayaan konsumtif. 1. Pengertian salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uang di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Pada akad salam, ada dasar hukum yang terdapat pada Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan pada hadis yang berbunyi, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dan buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun dan syarat salam. Salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu orang yang berakad. Adapun syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Yang kedua, objek akad dalam jual beli salam, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya, dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu akad karena jual beli ini bertujuan untuk membantu pedagang yang tidak punya modal. Yang ketiga, syighah atau ijab dan qabul atau serah terima. Pada ijab qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak, tidak mengandung makna ganda. Salam dalam pembiayaan konsumtif. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Adapun konstruksi akad istisna dalam pembiayaan konsumtif. Pengertian istisna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Dasar hukum pada istisna. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Yang ketiga, ada rukun dan syarat istisna. Yang pertama, ada rukun istisna, orang-orang yang berakad atau penjual, objek yang diakadkan atau masyhud, barang dan harga. Yang ketiga, ada syighah atau ijab kabul. Sedangkan syarat istisna dapat disebutkan sebagai berikut. A. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. B. Ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. C. Syani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. D. Apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi ijarah. E. Apabila isi akad mensyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna tetapi merubah menjadi ijarah. F. Musnuh, barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. G. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syarak atau najis, haram, tidak jelas, atau menimbulkan kemudorotan atau menimbulkan maksiat. Istisna dalam pembiayaan konsumtif.
Produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan jual beli istisna, yaitu transaksi jual beli dengan pesanan di mana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus, bertahap sesuai dengan progres pengerjaan atau malah dicicil dalam jangka panjang. Semua dapat diatur sesuai perjanjiannya. Kesimpulannya, pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli. Besar margin dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk rupiah atau presentasi di harga pembeliannya. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam. Namun, dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, mungkin sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ